Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas sebuah grup komedi legendaris Indonesia. Siapapun pasti mengenalnya. Buat gue pribadi, mereka adalah penghibur sejati dan gak akan tergantikan oleh komedian-komedian lain sampai saat ini. Mereka adalah Warkop DKI. Walaupun sekarang hanya menyisakan Om Indro seorang, tapi karya-karya mereka masih dapat kita nikmati sampai saat ini. Seperti apa sejarah dan perjalanan grup komedi legendaris ini? Ayo sama-sama kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here, this is Topan Asfi Story. Warung kopi, lebih dikenal dengan nama Warkop. Sebelumnya bernama Warkop Prambors dari tahun 1973 sampai 1985 dan Warkop DKI dari tahun 1986 sampai 1997. Adalah grup lawak asal Indonesia yang didirikan oleh Nanu Mulyono, Rudi Badil, Kasino Hadiwibowo, Wahyu Sarjono, dan Indro Joyo Kusumonegoro. Mereka pertama kali bertemu dalam program radio obrolan santai di Warung Kopi yang digarap oleh Temi Lesanpura, Kepala Bagian Programming Radio Prambors Rasisonia. Nah guys, akhirnya jadi tahu kan kenapa namanya Warkop, yaitu warung kopi. Karena dulu mereka tuh berawal dari obrolan santai di radio. Ya ala-ala obrolan warung kopi gitulah, ngalor ngidul gitu. Asik, santai, bisa berjam-jam kan. Nah, mereka dulunya kayak gini nih guys. Oke, lanjut ya. Sejarah Warkop DKI. Cikal bakal Warkop berawal dari tahun 1973, yaitu saat Kasino dan Nanu Mulyono tampil melawak di perkampungan Universitas Indonesia, sebuah acara perkemahan mahasiswa di Cibubur. Kelucuan penampilan mereka menarik perhatian Temi Lesanpura, seorang senior Universitas Indonesia yang saat itu mengepalai Radio Prambors, dan kemudian mengundang mereka untuk mengisi acara bersama Rudi Badil yang diberi nama Obrolan Santai di Warung Kopi. Nah, ini dia. Mengudara setiap Kamis malam pukul 20.30 sampai 21.15 waktu Indonesia Barat. Wah, ini bener-bener prime time ya, waktunya santai banget ya guys. Setahun kemudian, Dono, rekan sesama mahasiswa Universitas Indonesia, bergabung ke dalam Obrolan Santai di Warung Kopi. Pada tahun 1976, Indro yang saat itu masih SMA dan kemudian menjadi mahasiswa di Universitas Pancasila, bergabung sebagai anggota paling akhir dan paling muda di Warkop Prambors. Oh, ini jadi nggak main-main guys. Basic mereka juga mahasiswa semua ya guys. UI lagi. Wah, bener-bener keren-keren. Lanjut ya guys. Dalam acara itu, Rudi Badil dalam obrolan sering berperan sebagai Mr. James dan Bang Kholil. Indro yang berasal dari Purbalingga berperan sebagai Mas Towi dari Tegal. Paijo Purbalingga, Ubay atau Ansori, itu perannya Mas Indro ya. Sedangkan Kasino yang asli Gombong, perannya bermacam-macam. Dari Mas Ngabei Jawa, Acing atau Acong Tionghoa, Sanwani dari Betawi, dan Buyung dari Minang. Wah, jadi almarhum Om Kasino ini banyak ya, bisa multi talent dia, berbagai macam bahasa dia kuasai ya. Nanu yang asli Madiun sering berperan sebagai Poltak dari Batak. Nah, ternyata
Om Nanu ini dari Madiun ya, bukan Batak ya, cuman bahasa Bataknya kental banget guys. Keren. Sedangkan Om Dono sendiri hanya berperan sebagai Slamet dari Jawa. Melalui konsep dan program ini, Warkop Prambors menjadi populer di kalangan masyarakat dan pelajar pada medio 1970-an. Mereka kemudian mengadakan pertunjukan pertamanya. Pertunjukan itu saat pesta perpisahan SMP Negeri 9 Jakarta di Hotel Indonesia dan mulai tampil dari panggung ke panggung. Warkop Prambors mulai muncul di layar televisi melalui acara Terminal Musikal Tempat Anak Muda Mangkal, arahan Mus Mualim. Pada malam tahun baru 1978, dari sana mereka kemudian sering tampil di TVRI bersama Orkes Melayu Pancaran Sinar Patromak. Mereka tampil di malam pagelaran Dapur Musik Betawi, grup musik yang juga terkenal melalui Terminal Musikal. Album lawak yang pertama kali dirilis oleh Warkop Prambors berjudul Cangkir Kopi oleh Warung Kopi Prambors Volume 1 yang diterbitkan Pramakuah kerjasama antara Prambors dan Aquarius. Sejak itu mereka merilis 12 album, 10 diantaranya atas nama Warkop Prambors hingga tahun 1986. 2 album terakhir yang berjudul Makin Tipis Makin Asik dan Kunyanyikan Judulku sudah menggunakan nama Warkop DKI dengan format penyanyi yang diselingi dengan lawakan. Sayangnya, Rudy Badil yang selama ini selalu demam panggung saat tampil langsung memutuskan mundur sebagai anggota Warkop Prambors, menjadikannya anggota Warkop yang tidak pernah tampil di layar lebar. Kemudian, ia fokus menjadi wartawan di Kompas hingga pensiun pada 2005. Rudy Badil menuliskan perjalanan Warkop dalam buku Main-Main Jadi Bukan Main yang diterbitkan pada tahun 2010 dan ia kemudian wafat menyusul rekan-rekannya pada tahun 2019. Era keemasan Warkop DKI. Tanpa kehadiran Rudy Badil, 4 anggota yang tersisa menggarap film perdana mereka yang berjudul Mana Tahan, garapan Nawi Ismail yang rilis pada tahun 1979 sampai 1980. Menampilkan beberapa artis terkenal pada masa itu seperti Rahayu Effendi, Kusno Sudarwaji, dan Elvi Sukaisih, dan mengumpulkan penonton hingga 400.816 penonton. Wah, yang ini juga filmnya masih asik ya ditonton saat ini. Namun setelah perilisan film perdana ini, Nanu memutuskan untuk meninggalkan Warkop Prambors dan bersorok karir. Nanu sempat membintangi sebuah film lain berjudul Kisah Cinta Rojali dan Juleha pada tahun yang sama. Setelah membintangi film tersebut, ia menderita kanker ginjal hingga akhirnya meninggal pada 22 Maret 1983 di usia 30 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Tanpa Nanu, Warkop Prambors yang hanya menyisakan Kasino, Dono, dan Indro semakin sering menerima tawaran produksi film. Pada film-film awal mereka yang diproduksi oleh Bola Dunia Film, personel Warkop memerankan tokoh Slamet diperankan oleh Dono, Sanwani, Kasino, dan Paijo Indro. Namun dalam film-film selanjutnya mereka memerankan nama asli mereka, Dono, Kasino, dan Indro. Sejak tahun 1979 hingga 1994, sudah 34 film komedi mereka bintangi. Rata-rata 2 judul film setiap tahun yang hadir menjelang perayaan Idul Fitri dan Tahun Baru. Iya bener-bener menghibur banget dulu ya guys. Untuk mengisi ruang yang ditinggalkan Nanu, Warkop Prambors sempat beberapa kali menggunakan beberapa pemain pembantu yang bisa mengimbangi mereka bertiga sebagai tokoh sentral komedi. Di antaranya Dorman Borisman dan Mat Solar. Warkop era serial televisi dan wafatnya para anggota. Pada periode mati surinya film Indonesia, Warkop DKI mulai menyapa masyarakat lewat serial sinetron komedi Warkop DKI pada 1996 dan musim keduanya pada 1997 yang diproduksi Soraya Entertainment Films dan ditayangkan di Indosiar. Sinetron ini menampilkan Warkop DKI bersama Karina Suwandi sebagai adik Dono dan istri Indro,
dan Roina Umbo sebagai istri Kasino. Sinetron ini kemudian laris disaksikan masyarakat hingga mendapatkan musim keduanya pada tahun 1997. Namun selama penayangan musim kedua ini, karakter Kasino jarang terlihat dan sesekali tampil menggunakan wig. Hingga akhirnya ia sama sekali tidak bisa melanjutkan syuting dan wafat pada 18 Desember 1997 karena tumor otak. Tanpa Kasino, Dono dan Indro melanjutkan Warkop tanpa nama DKI. Dan sinetron Warkop DKI diganti menjadi Warkop Millennium yang tayang pada tahun 1999 dan musim keduanya tayang pada tahun 2000. Setelah 4 tahun tanpa Kasino dan menyelesaikan 2 musim Warkop Millennium, Dono meninggal dunia pada 30 Desember 2001 karena tumor dan paru-paru basah yang dideritanya sejak lama. Pasca Warkop. Tanpa Dono, Indro sendirian melanjutkan perjalanan Warkop di dunia komedi. Indro sebagai anggota Warkop pernah menjadi juri di acara pencarian bakat lawakan tunggal bentukan Kompas TV, yaitu Stand Up Comedy Indonesia atau SUCI, dari tahun 2011 sampai saat ini. Pada tahun 2010, Warkop meluncurkan buku yang ditulis Rudy Badil dengan judul Warkop, Main-Main Jadi Bukan Main, yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Aquarius, Lembaga Warkop, DKI, dan Telkomsel. Upaya untuk menghidupkan kembali film Warkop dilakukan bersama Falcon Picture pada tahun 2016 melalui seri film Warkop DKI Reborn. Seri film ini adalah sebuah adaptasi dan sempalan dari Warkop DKI asli. Film perdananya adalah Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos, Part 1, yang berpakem pada salah satu film Warkop DKI yaitu Chips, keluaran tahun 1983. Film ini menjadi film komedi terlaris kedua di Indonesia dengan capaian 6.858.616 penonton. Anggota Warkop. Dari semua anggota Warkop, Dono adalah anggota yang paling dikenal dan sering dianggap sebagai maskot utama kelompok ini. Sebagian besar masyarakat menyebut film mereka sebagai film Warkop atau film Dono. Meskipun terlihat deso, Dono sebenarnya adalah asisten dosen di jurusan Sosiologi atau FISIP Universitas Indonesia. Bekerja untuk Profesor Selo Sumarjan bersama rekannya Paulus Wirutomo. Anggota Warkop lainnya yang juga lulusan UI yaitu Rudy Badil, Kasino, dan Nanu Mulyono. Tuh kan keren-keren ya. Aktif dalam kegiatan pencinta alam sejak masa kuliah. Nanu, Kasino, dan Dono terdaftar sebagai anggota Mapala UI. Sedangkan Rudy Badil berkawan dengan Chu Hokgi, gokil, dan sering mendaki gunung bersama. Hingga memasuki tahun 2025 ini, Indro Joyo Kusumonegoro atau Indro merupakan satu-satunya anggota Warkop yang masih hidup sampai sekarang. Sementara rekan-rekannya sudah meninggal dunia masing-masing pada 1983 yaitu Om Nanu, Kasino, Hadi Wibowo yaitu 1997, Wahyu Sarjono tahun 2001, dan terakhir 2019 Rudy Badil. Warkop dikenal melalui gaya komedi verbal yang jenaka, namun juga kritis terhadap kondisi sosial. Banyak frasa yang dipopulerkan trio ini masih hidup dan relevan hingga saat ini, seperti "Gile Londro" atau "Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang". Berbeda dengan grup lawak lainnya pada masa itu yang tampil dengan berbagai kostum dan properti, Warkop tampil sederhana dengan pakaian biasa, menyesuaikan dengan kondisi kehidupan sehari-hari, bahkan seringkali rapi, seperti mengenakan jas saat tampil di panggung. Warkop memiliki kekhasan dalam membawakan kisah folklore yang lucu, kadang jorok, namun ilmiah dan jelas alurnya. Mereka juga berani menampilkan humor politik. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh aktivitas Wahyu Sarjono atau Dono yang sudah aktif menulis di koran mahasiswa UI, Harian Salemba.
Warkop juga dikenal memiliki kesadaran intelektual yang tinggi. Sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa, yang kemudian beberapa di antaranya menjadi sarjana, sehingga mereka sangat memahami pentingnya profesionalisme dan pengembangan diri dalam kelompok mereka. Warkop bahkan membentuk tim staf yang bertugas membantu dalam mencari bahan lawakan, mensurvei lokasi, atau memastikan kesiapan kostum dan properti yang dibutuhkan. Salah satu staf Warkop yang kemudian menjadi terkenal adalah Tubagus Dedi Gumelar yang lebih dikenal sebagai Miing dari grup Bagito. Dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995, Warkop telah membintangi 35 judul film dengan 34 film diantaranya bertemakan drama komedi. Setiap tahunnya, Warkop hanya merilis 2-3 judul film dengan masa tayang awal yang disesuaikan dengan liburan Hari Raya Idul Fitri dan liburan Natal dan Tahun Baru. Kebanyakan film Warkop tidak dapat diedarkan secara internasional karena masalah pelanggaran hak cipta karena menggunakan lagu tema The Pink Panther karya komponis Henry Mancini. Meskipun alunan simponinya dalam beberapa judul film sudah diubah supaya tidak terlalu mirip. Kemudian pada tahun 2021, Netflix mengumumkan beberapa judul film Warkop yang akan dirilis secara global dan dilengkapi teks bahasa Inggris. Guys, cukup sekian pembahasan kita untuk grup lawak legendaris Warkop DKI. Semoga menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi biar bagaimanapun juga Om Indro dan Warkopnya adalah legenda komedi Indonesia. Tepuk tangan.